Pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru penanganan pengungsi dan korban gempa Cianjur hingga skema situasi tanggap darurat ke depan? Kita tanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Selamat pagi Pak Muhadjir, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat. Baik, dengan Eva di studio, Pak Muhadjir, pasca masa tanggap darurat ditetapkan, bagaimana percepatan penanganan pasca gempa Cianjur? Jadi untuk yang pertama, masalah bencana di Cianjur ini yang diutamakan adalah korban. Baik itu korban hidup, korban luka maupun yang meninggal itu harus selesai pada beberapa hari ini. Terutama mereka yang diduga masih tertimbun di reruntuhan, yang mudah-mudahan masih ada yang bisa diselamatkan, itu yang diutamakan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden. Kemudian yang kedua itu infrastruktur utama yang sangat vital tadi, yang seperti yang sudah dilaporkan oleh reporter tadi, itu memang ada beberapa jalur yang terputus akibat reruntuhan, dan kemarin sebelum Bapak Presiden meninjau lokasi sudah kita beresin, terutama jalur nasional yang memang itu jalur yang paling vital. Kemudian juga ada jalur kabupaten, jalan-jalan tingkat kabupaten yang juga terputus dan itu sudah diselesaikan juga kemarin. Dan juga ada satu jembatan yang juga terputus, sudah ditangani oleh Kementerian PUPR. Kemarin saya langsung telepon kepada Sekjen PUPR supaya segera diperhatikan. Kemudian yang untuk percepatan lebih lanjut, antara tanggap dengan rehab rekons itu dilakukan secara simultan. Jadi mulai kemarin saya ketika datang di lokasi sudah menginstruksikan kepada jajaran dari Basarnas, jajaran dari Pemda, terutama pemerintah kabupaten, jajaran dari BNPB untuk segera mendata jumlah rumah-rumah yang rusak dan segera diklasifikasi rusak ringan, rusak sedang, rusak beratnya, agar ketika masa tahap tanggap bencana yang kira-kira akan berlangsung sekitar 3 minggu ini kita upayakan itu segera langsung menuju ke tahap rehab rekon, tidak terhenti. Dan dengan demikian maka penderitaan dari para korban ini tidak berlama-lama. Baik. Prioritas pertama korban, kedua infrastruktur ya Pak Muhadjir. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menginstruksikan prioritas evakuasi dan penyelamatan korban yang masih tertimbun. Bagaimana perkembangan proses evakuasi yang masih berjalan hingga hari ini? Alhamdulillah semua sudah sangat cepat. Saya mengapresiasi kerja dari pemerintah kabupaten, kemudian juga badan-badan terkait, termasuk Pak Gubernur. Kemarin langsung kita turun lapangan untuk mengecek tempat-tempat evakuasi, baik itu evakuasi untuk mereka yang menderita sakit maupun evakuasi mereka yang sehat, tapi harus diamankan di tempat yang aman dan mendapatkan rangsuman kehidupan sehari-harinya yang dengan wajar, dan itu insya Allah semuanya lancar. Memang kemarin masih pagi-pagi karena memang masih belum 1 hari, pemasangan tenda masih belum tertata dengan baik, tetapi Kepala BNPB sudah meminta untuk semua tenda-tenda baik yang berasal dari Kemensos, Kemendikbudristek, ada juga dari terutama dari BNPB sudah dipasang. Bahkan nah, soal tenda ini Pak, iya, soal tenda ini masih ada warga yang memasang secara mandiri. Masih ada juga laporan rekan kami yang menyatakan banyak warga yang belum menerima bantuan. Apa evaluasinya hingga hari ketiga ini, Pak? Jadi memang kan banyak sekali warga yang berinisiatif sendiri, terutama mereka-mereka yang tidak mau meninggalkan rumahnya, terutama rumah-rumahnya yang masih dianggap aman, tapi dia tidak mau tinggal di dalam, tetapi kemudian dia masang tenda sendiri di luar halaman. Dan kemarin sudah kita cek, itu semua akan diganti dengan tenda yang standar. Tenda keluarga dari Kemensos, tetapi yang standar. Jadi Kemensos punya tenda keluarga, yang itu nanti akan digunakan untuk mengganti tenda-tenda yang dibangun atas inisiatif dari warga sendiri, yang umumnya tenda ala kadarnya itu. Jadi mulai hari ini ya, tenda sesuai standar akan dibangun di semua wilayah? Tidak dibangun, saya kira dipasang saja kalau tenda keluarga itu. Mereka umumnya gerakan
ditarik ke tenda besar yang dikonsentrasikan. Itu banyak yang keberatan ya, misalnya saya lihat kemarin saya juga sudah minta kepada para Pak Bupati untuk menghimbau agar mereka mau dipusatkan, dan kalau mereka pada akhirnya tetap tidak mau keberatan karena khawatir tidak aman rumahnya yang ditinggalkan itu, saya minta untuk diganti dengan tenda-tenda yang memang standar, karena mengingat sekarang kondisinya sedang hujan yang tidak bisa ditebak ini. Saya kira itu, Mbak Eva. Baik, tenda-tenda sesuai standar akan dipasang hari ini. Dan bagaimana juga dengan distribusi bantuan, Pak? Karena ada beberapa yang belum merata. Ya, karena satu hari kemarin pasti banyak keluhan itu soal distribusi, tetapi untuk hari kedua ini insya Allah semua akan lancar karena dari aspek dari yang disiapkan oleh Kemensos, yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten, bahkan sekarang juga relawan-relawan dari organisasi-organisasi kemanusiaan juga sudah bergerak untuk ikut membantu. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini sudah akan melimpah ruah kalau soal bantuan-bantuan untuk baik untuk pakaian maupun makan. Memang kemudian ada masalah distribusi. Karena itu beberapa lokasi yang tertutup akibat tanah jalan yang aksesnya yang terhambat itu sudah kita siapkan 2 helikopter. Baik helikopter dari BNPB 1, kemudian dari Basarnas 1, sehingga kita harapkan 2 helikopter ini bisa kita siapkan, termasuk kemungkinan untuk mengevakuasi mereka yang sedang akan melahirkan. Karena kemarin waktu saya kunjung ke salah satu lokasi, yaitu di Cugenang, itu ada 4 orang yang hamil tua yang sebetulnya sudah saya nggak tahu, katanya sudah sampai bukaan 4 yang harus segera dilayani, dan itu tidak mungkin dibawa ke rumah sakit atau puskesmas karena puskesmas juga memang rusak. Karena itu kemarin kita siapkan untuk lahir darurat di tenda-tenda yang itu, dan saya sudah minta kepada dari Kemensos, kebetulan Dirjen Kemensos yang ada di sana untuk menyiapkan perangkat yang diperlukan, kemudian dari pihak Dinas Kesehatan juga sudah menyiapkannya. Baik, evakuasi dan juga penanganan untuk kelompok rentan termasuk ibu hamil terus dilakukan hingga saat ini ya Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, terkait dengan penanganan korban di rumah sakit, pada hari pertama terjadi over capacity di rumah sakit, kemudian hari kedua jumlah tim medis masih menjadi kendala, bahkan tadi ada laporan rekan kami di lapangan masih kekurangan dokter spesialis. Nah, bagaimana untuk menangani masalah-masalah ini di rumah sakit? Rumah sakit kebetulan rumah sakit umum daerah itu tidak bisa digunakan secara maksimal karena tadi juga sudah dilaporkan di dalamnya itu ada retakan-retakan sehingga banyak yang takut, dan memang kita tidak mau ambil risiko. Karena itu kemarin dibuatlah tenda-tenda di luar dari BNPB untuk diberi pelayanan di luar. Tetapi fungsinya rumah sakit umum daerah ini juga memang bukan untuk merawat, tetapi sekedar untuk mengobservasi para pasien, para korban, kemudian dirujuk ke rumah sakit di luar Cianjur, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian memang masih banyak sekali korban yang berdatangan. Kenapa? Umumnya mereka korban ringan yang belum keburu untuk datang ke rumah sakit, alasannya dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya yaitu menyelesaikan keluarganya yang korban. Ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya. Makanya setelah itu pemakaman, proses pemulasaraan keluarganya itu selesai, baru mereka kemudian berobat ke rumah sakit. Tapi semuanya akan kita tangani dan akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat, tergantung berat ringannya kasus. Kalau beratnya sangat berat, misalnya patah tulang atau fraktur, dan itu tempatnya di bagian tulang belakang, maka akan kita bawa ke rumah sakit rujukan utama. Kemarin saya sudah meminta kepada Pak Menkes untuk segera mengirim tambahan bantuan dokter, khususnya dokter bedah ortopedi, karena memang angka korban akibat patah tulang, fraktur dan seterusnya cukup tinggi. Bahkan saya juga sudah minta MDMC juga sudah akan mengirim, mungkin sekarang juga sudah datang untuk membantu juga dokter-dokter spesialis, khususnya spesialis bedah ortopedi ini. Itu Mbak Eva. Berapa tambahan tim medis Pak untuk hari ini? Kemarin dari Pak Menkes menjanjikan 6 dokter spesialis bedah ortopedi. Kemudian dari Muhammadiyah Disaster Management Center itu menyiapkan 1 orang dari Jogja.
Baik. Selain tambahan tim medis, bagaimana juga memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan di sana, Pak? Itu sudah saya kira dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Cianjur maupun provinsi sudah menyiapkan secara maksimal. Saya lihat kemarin semuanya sudah siap, bahwa di dalam perjalanan nanti pasti ada masalah supply, ada masalah ketersediaan karena mungkin ada jenis-jenis obat-obat tertentu yang masih belum tersedia dengan baik. Itu saya kira soal teknis dan saya minta untuk segera terus dipantau perkembangan dari waktu ke waktu agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya senang sekali rekan-rekan wartawan untuk terus melakukan pemberitaan ini agar kita juga tahu betul di lapangan, menjadi feedback dari pembuat kebijakan untuk segera kita respon. Jadi saya terima kasih sekali kepada media, kepada rekan-rekan wartawan termasuk Metro TV yang dengan laporan-laporannya, dengan reportase-reportasenya yang mendalam itu justru bisa dijadikan umpan balik atau feedback bagi kita untuk menyempurnakan bagian-bagian yang masih kurang. Iya, baik. Pak Muhadjir, anggaran 25 miliar disiapkan untuk penanganan gempa Cianjur ini. Lalu bagaimana alokasinya? Alokasinya, jadi kemarin kita sepakat Pak Bupati akan menyiapkan dana siap pakai, ya istilahnya saya kurang paham, dana siap pakai yang itu memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden supaya disiapkan untuk tanggap bencana itu sekitar 2% dari APBD, dan Pak Bupati kemarin janji 5 miliar, kemudian Pak Gubernur janji 20 miliar, kemudian sisanya dari BNPB sudah mentransfer dana 500 juta itu untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan konsumsi para korban dan Pak peserta panitia. Kemudian juga sudah 1,5 miliar untuk biaya operasional. Dan nanti karena TNI Polri itu adalah juga berada di garis depan dalam penanganan korban ini maupun penanganan yang lain, dan tidak ada alokasi khusus untuk TNI dan Polri itu, maka kemarin saya sudah minta supaya Kepala BNPB juga menyiapkan anggaran untuk membantu kinerja dari TNI Polri ini. Dan sisanya nanti secara elastis akan dikeluarkan melalui BNPB. Baik, Pak Muhadjir, kemarin usai meninjau lokasi salah satu kecamatan yakni Cugenang, Pak Presiden, Presiden Joko Widodo bersama Anda juga, Presiden menyatakan bahwa ganti rugi pembangunan rumah tahan gempa juga disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana mekanismenya nanti, Pak Muhadjir? Jadi untuk kerusakan ringan itu nanti akan diberikan langsung kepada pemilik rumah. Sedangkan yang mengalami kerusakan sedang itu nanti akan mereka bisa punya pilihan apakah ditangani sendiri atau melibatkan pihak ketiga, termasuk yang rusak berat atau yang rusak fatal itu akan ditangani langsung oleh BNPB atau pihak ketiga. Nah, kemudian jumlah uang itu tentu saja dimungkinkan pemilik rumah untuk menambah untuk supaya lebih baik, yang terutama Bapak Presiden menekankan rumah yang dibangun itu harus standar tahan gempa sesuai dengan ukuran tahan gempa di Kabupaten Cianjur. Dan itu yang punya kewenangan untuk menentukan, menerapkan standar dan mengawasinya adalah dari pihak Kementerian PUPR. Dan kemarin saya juga sudah kontak dengan Kementerian PUPR, Pak Sekjen PUPR, untuk betul-betul terlibat langsung, mulai dari tahap verifikasi kondisi rumah-rumah yang akan dibenahi itu, sampai nanti pada saat rumah itu dibangun. Itu Mbak Eva. Baik, terima kasih Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Salam sehat selalu Pak Muhadjir.